Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misano. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pertemuan 1, 2, dan 3 mata kuliah Rekayasa Piranti Lunak. Langsung saja menuju pada slide. Pertemuan 1, Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produksi perangkat lunak. Mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terorganisir terhadap pekerjaannya, dan menggunakan tool yang sesuai serta teknik yang ditentukan berdasarkan masalah yang akan dipecahkan, kendala, pengembangan, dan sumber daya yang tersedia. Slide selanjutnya, pentingnya rekayasa perangkat lunak dan perangkat lunak. Semua negara maju ekonominya tergantung pada perangkat lunak atau PL. Makin banyak sistem yang dikendalikan oleh PL, RPL berkaitan dengan teori, metode, dan alat untuk pembangunan PL secara profesional. Pengeluaran dana untuk PL di negara maju sangat besar. Harga PL sering lebih mendominasi harga sistem komputer. Harga PL pada PC sering lebih mahal daripada harga perangkat kerasnya. Biaya pemeliharaan PL lebih mahal dibandingkan biaya pembuatannya. RPL berkaitan dengan biaya efektif pembuatan PL. Slide selanjutnya, model proses perangkat lunak. Suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan dipresentasikan dari perspektif khusus. Contohnya, perspektif proses, perspektif alur kerja, workflow, barisan kegiatan, perspektif alur data, data flow, alur informasi, perspektif peran atau aksi, siapa melakukan apa. Slide selanjutnya, model proses generik, waterfall, pengembangan secara evolusi, transformasi formal, model spiral, integrasi dari komponen yang reusable. Slide selanjutnya, perangkat lunak terbagi dua, yaitu produk generik umum dan produk pesanan. Pada produk generik, suatu organisasi yang mengembangkan perangkat lunak mengontrol spesifikasi perangkat lunak diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka. Biasanya disebut software. Produk pesanan. Pada produk pesanan, spesifikasi biasanya dikembangkan dan dikontrol oleh organisasi yang membeli perangkat lunak tersebut. Dipesan oleh pelanggan tertentu dan dikembangkan khusus bagi pelanggan. Slide selanjutnya, evolusi perangkat lunak. Era 1 1945 sampai 1960. Era 2 1960 sampai 1970. Era kedua lanjutan. Era ketiga 1975 sampai 1985. Era keempat 1985 sampai 2000. Dan yang terakhir era kelima 2000 sampai sekarang. Lanjut pada pertemuan 2. Software proses model 1. Linear sequential model dan waterfall model. Model ini adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Berikut ini adalah dua gambaran dari waterfall model, sekalipun keduanya menggunakan nama-nama fase yang berbeda namun sama dalam intinya. Yang pertama, fase-fase dalam waterfall model menurut referensi Pressman. Ini adalah contoh gambarnya. Yang kedua, fase-fase dalam waterfall model menurut referensi Somerville. Ini contoh gambarnya. Dan slide selanjutnya, evolutionary software process model dibagi dua. Incremental model, original mill. Yang kedua, spiral model, original bohem. Slide selanjutnya, RAD, Rapid Application Development. RAD adalah model proses pembangun PL yang
Incremental rate menekankan pada siklus pengembangan yang pendek atau singkat. Rate mengadopsi model waterfall dan membangun dalam waktu singkat dicapai dengan menerapkan komponen based construction. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Jika kebutuhan lengkap dan jelas, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secara komplit software yang dibuat adalah misalnya 60-90 hari. Kelemahan dalam model ini tidak cocok untuk proyek skala besar. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Rasio teknik yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Slide selanjutnya, contoh penggambaran proses dalam model RAT. Ini contoh penggambarannya. Selanjutnya, pertemuan ketiga, software proses lanjutan. Prototyping model, kadang-kadang klien hanya memberikan beberapa kebutuhan umum software tanpa detail input, proses atau detail output. Di lain waktu, mungkin di mana tim membangun developer tidak yakin terhadap efisiensi dari algoritma yang digunakan. Tingkat adaptasi terhadap sistem operasi atau rancangan from user interface. Ketika situasi seperti ini terjadi, model prototyping sangat membantu proses pengembangan software. Selanjutnya, proses pada model prototyping. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan mungkin tidak dibicarakan di sini pada awal pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, perancangan. Perancangan dilakukan cepat dan perancangan mewakili semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Yang ketiga, evaluasi prototipe. Klien mengevaluasi prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Selanjutnya, masalah pada model prototyping. Dalam membuat prototipe, banyak hal yang diabaikan seperti efisiensi, kualitas, kemudahan pemeliharaan atau dikembangkan, dan kecocokan dengan lingkungan yang sebenarnya. Jika klien merasa cocok dengan prototipe yang disajikan dan berkelas terhadap produksi tersebut, maka developer harus kerja keras untuk mewujudkan produk tersebut menjadi lebih baik, sesuai kualitas yang seharusnya. Developer biasanya melakukan kompromi dalam beberapa hal karena harus membuat prototipe dalam waktu singkat. Mungkin sistem operasi yang tidak sesuai, bahasa pemrograman yang berbeda, atau algoritma yang lebih sederhana. Agar model ini bisa berjalan dengan baik, perlu disepakati bersama oleh klien dan developer bahwa prototipe yang dibangun merupakan alat untuk mendefinisikan kebutuhan software. Slide selanjutnya, model prototyping. Listen to customer, ke build atau research, mock-up, terus ke customer, test drive, mock-up. Slide selanjutnya, model proses extreme programming. Ini contoh gambarnya. Slide selanjutnya yang terakhir, penjabaran dari proses iterasi. Ini contoh gambarnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.